teman-teman semua di rumah. Pada video saya kali ini saya akan menampilkan model kandang saya yang terbaru, artinya yang akan saya pakai ke depannya. Modelnya seperti yang tampak pada di belakang saya ini. Insya Allah dengan model ini nanti harapannya adalah lebih efisien ya, lebih efisien. Jadi sekaligus ini untuk saya persembahkan untuk teman-teman semua, pemirsa semua yang ada di rumah, penggemar YouTube setia video saya, channel saya ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin mulai merintis bisnis ini ya, atau mungkin yang sudah berjalan ya, atau bahkan yang lebih besar. Ya, yang penting apa yang saya tampilkan mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang kedua, dengan video saya ini setidaknya teman-teman nggak perlu mencoba-coba membuat kandang yang aneh-aneh. Biarkan saya yang mencoba, teman-teman tinggal tiru, amati, tiru dan modifikasi, atau sistem ATM kan gitu, amati, tiru dan modifikasi. Jadi nggak bisa repot-repot. Saya sudah mencoba, nanti teman-teman bagaimana teman-teman merasakan apa yang sudah saya pelihara dari model kandang yang dulu-dulu seperti yang ada di video saya sebelumnya sampai model yang terakhir ini. Sebenarnya model ini adalah dari kandang saya sebelumnya yang model panggung yang saya rasa kurang efektif menurut saya ya. Kurang efektifnya karena memang untuk perawatannya lebih agak sulit karena harus menggunakan kompor infrasonik ya, menggunakan kompor infrasonik yang di situ kekurangannya yang menurut saya adalah biaya dari gas itu sendiri ya. Biaya gas sangat tinggi menurut saya, dan kita selalu was-was, deg-deg atau deg-degan karena kapan habisnya gas, kapan saya harus melihat gas itu sudah habis atau belum. Terkadang saya pakai gas yang besar itu, yang sekitar 100 lebih itu, yang tabung besar itu, atau yang 3 kilo. Kalau yang 3 kilo tentunya kita akan lebih hemat karena subsidi, tetapi kelemahannya adalah sedikit-sedikit habis gasnya. Jadi itu nanti yang menjadi PR atau kerepotan tersendiri karena harus sering melihat apakah gasnya masih atau tidak, kan gitu. Jadi pengalaman saya menggunakan gas, saya harus tengah malam harus melihat gasnya tinggal sedikit masih nyala, otomatis itu nanti kita harus cek. Kalau nanti harus diganti, sayang juga sisa yang ada di tabung, makanya kita habiskan seluruhnya, sehingga saya harus menunggu bolak-balik untuk ngecek di dalam kandang. Kebetulan kandangnya dekat dengan rumah atau satu rumah, jadi itu gampang. Bagi teman-teman yang kandangnya berbeda tempat, itu otomatis juga suatu kesulitan tersendiri. Oleh karena itu saya yang sangat recommended adalah tetap menggunakan pemanas lampu DOP ya. Untuk saat ini saya menggunakan DOP yang 100 watt. Mungkin teman-teman bisa pakai yang di atasnya 200, tergantung nanti listriknya seperti apa. Yang jelas dengan menggunakan listrik saya rasa lebih hemat, kan gitu. Oke, untuk teman-teman boleh memakai seperti yang video saya sebelumnya, atau memakai sistem yang saya gunakan yang terbaru ini. Tapi yang jelas tonton terus video saya sampai berkelanjutan, karena belum tentu apa yang saya katakan di sini bagus atau recommended buat teman-teman. Bisa jadi kedepannya ini sudah tidak saya pakai, atau saya pakai yang terbaru lagi dengan metode yang saya anggap lebih bagus atau lebih mudah perawatannya. Untuk yang model panggung, kelemahannya adalah perawatan. Kalau yang mengerjakan cewek atau perempuan, dia harus naik, itu yang repot. Atau yang mungkin kita sekedar nengok, sekedar melihat, otomatis kita harus naik. Tapi kalau model seperti ini kita udah pakaian bersih, kita udah nggak perlu
naik, tinggal seperti ini, tinggal lebih pendek. Nah, berbeda dengan video saya sebelumnya, saya menggunakan box yang agak lebar ya, agak lebar. Ada 3 model punya saya itu. Yang pertama box yang ukuran 1,5 meter dengan 2,5 ya, lawan panjangnya 2,5 dengan 1,5. Yang ini berbeda, ini ukurannya lebarnya adalah selebar kawat ini ya, selebar kawat ini kurang lebih 90 cm. Kenapa saya menggunakan itu? Karena memang metode kali ini berbeda dengan yang dulu. Jadi ini lebih dimudahkan ya. Ini ukurannya 90, lebarnya 90 cm, panjangnya tak hingga. Artinya tak hingga itu saat ini masih 7,5 meter ya, 7,5 meter. Buat teman-teman kalau punya yang panjang justru lebih bagus menurut saya kan gitu. Nah, prinsipnya adalah kenapa saya membuat pendek, tentunya kapasitas akan berkurang, tapi kemudahannya adalah jangkauan di saat kita akan memanen atau mengambil atau memegang atau vaksin ayam itu lebih gampang karena jangkauannya terjangkau oleh tangan terjangkau, berbeda dengan yang ukuran 1,5, tangan nggak terjangkau. Jadi setidaknya harus 2 orang untuk megangnya, jaga sana jaga sini gitu. Kalau ini lebih pendek. Nah, kemudian modelnya seperti ini saya buat, yang pinggir tetap rancang-rancang ya, tetap pakai kawat. Untuk yang depan saya kembalikan konvensional, saya masih menggunakan bambu. Kenapa harus menggunakan bambu dan berjarak seperti ini? Ini nanti untuk mempermudahkan kita dalam pemberian pakan. Tempat pakannya akan lebih kan gitu. Yang sebelumnya hanya menggunakan galon atau paralon pakan gantung yang kuning itu, tapi di sini nanti pakan bisa ditaruh di sini. Jadi untuk meskipun ini kecil tapi kapasitasnya insya Allah bisa menjadi besar. Kalau ini menurut ukuran yang besar itu, ini bisa muat nyampe umur 2 bulan bisa muat 200 ya. Insya Allah ini nanti bisa lebih. Makanya kita coba ikuti terus video saya supaya ini nanti kita benar-benar tahu kapasitas. Kalau mengikuti aturan bisa jadi ini kecil ya, tapi kita modifikasi. Kenapa ini nanti insya Allah bisa lebih banyak populasinya? Karena yang pertama tempat pakan tercukupi, udara yang bebas ya, udara yang bebas, kemudian tempat minum, pakan semuanya tercukupi semua. Jadi saya harapkan ini membuat ayam lebih nyaman dan juga lebih merata karena memang kondisinya tercukupi semua, tempat pakan, tempat minum. Bagaimana penampakannya? Saksikan video ini terus sampai habis, jangan di skip, oke? Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe mengikuti channel saya, silahkan subscribe mengikuti channel saya supaya nanti teman-teman dapat pengingat jika saya merilis video yang baru. Oke, langsung saja, tidak usah berbelit-belit, tonton video ini dan penjelasannya. Oke teman-teman, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah konstruksi ya. Konstruksi ini sedikit berbeda dengan konstruksi yang lama. Ini lebih panjang teman-teman, jadi lebih panjang. Ini semuanya bekas kandang saya yang lama, jadi agak kotor memang. Cuman ini udah saya steril. Nah, di sini konstruksinya saya menggunakan 55 ya, kayu 55. Saya buat rangka, kemudian saya kasih kawat seperti ini, kemudian penutupnya tetap saya manfaatkan kandang saya yang lama, saya buat seperti ini. Jadi ini dipastikan yang paling penting adalah ayam tidak keluar, utamanya adalah saat DOC ya, DOC datang. Nah seperti ini. Kemudian untuk tempat minum saya taruh di pinggir. Repotnya kenapa? Kalau
kemarin saya rencanakan di tengah, tapi ternyata kerepotannya saat saya memberikan tempat minum ya, memberikan tempat pakan ya, otomatis tempat pakan akan nyisih atau ke sisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu repotnya di situ. Makanya supaya nanti bisa seragam, dan kebetulan saya memiliki lebih ya, bekas punya kandang saya sebelumnya itu memiliki lebih dari paralon pentil ini, nanti otomatis saya bikin kiri kanan. Memang kelemahannya adalah tidak bisa ayam meminum dari sisi sana, berarti dia fokus dari sisi depan sini, kiri dan kanan. Dari sana nggak bisa minum, nggak apa-apa, kita kehilangan sedikit, tapi saya tambah dengan yang ini. Nah, saya tambah dengan sisi ini. Nah, tuh. Kemudian di sini saya siapi sekat juga, sekat ya. Ini sekat juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di saat ayam baru datang, ini saya kondisikan ukuran dipaskan. Pas. Jadi semisal kita datang 500, kita anggap 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Saya anggap 5 kotak, nanti kita sekat 500. Nantinya akan diperlebar bertahap. Jadi ini sifatnya bisa dibongkar pasang ya, bisa ditarik ya, dilepas. Jadi modelnya saya beri model seperti ini, saya buatkan model seperti ini teman-teman. Nah ini saya coak karena memang sisi kanan kirinya nanti untuk paralon supaya enggak bodoh gini. Nah, tapi dipaskan pada posisi yang pas ada ini. Nah, kebetulan nanti akan ada celah atau ada sisa yang berongga pada ujung sana, berongga. Nanti bisa kita tutup pakai apa, ala kadarnya kardus ditekuk atau mungkin kita kasih batang kayu kan gitu. Yang penting ayam nggak keluar. Tuh, jadi ini nanti menyesuaikan, dan secara bertahap ini sekat ini akan dipindah untuk digeser sesuai dengan kebutuhan lebar atau populasi ayam. Kita geser 1, 2, atau bahkan kita lepas semua. Atau mungkin kita bisa gunakan untuk membagi. Jadi antara sebelah kanan, sebelah kiri kita bagi. Supaya apa? Supaya ayam tidak berlarian kanan kiri, sehingga saat mungkin kaget ada mobil lewat atau ada suara petasan atau apa, ayam tidak berkumpul di satu sisi yang menyebabkan tingkat stres tinggi plus mungkin menimbulkan kematian kan gitu. Makanya bisa kita sekat-sekat. Bahkan kalau memungkinkan kita sekat tiap kotak ini, kita tambahi sekat-sekat supaya ayam itu benar fokus. Mungkin ada 20 atau 30 ayam di sisi sana, dia nggak akan lari-lari ke sini, dia jatah minumnya di pojok-pojok itu dan makannya di tengah. Plus kalau udah besar dia bisa ngambil pakan di luar atau langsung makan dari paralon kan gitu. Itu yang pertama. Terus di sini bagian depan memang saya sengaja membuat kayu atau bambu seperti ini supaya kepala ayam bisa keluar, dan saat nanti udah besar dia udah bisa makan dari paralon yang ini 4 dim apa 5 dim ini, 4 dim ini besar ini. Makanya nantinya ini fleksibel, bisa kita turunkan, kita tinggikan. Saya membuat catok seperti ini teman-teman. Catok ini saya dandakne atau bikinkan di tukang las ya, tukang las, bikinkan catok seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saya sekrup, nanti bisa kita naikkan atau kita turunkan nyampe bawah bisa. Jadi saat ayam baru datang atau kutuk DOC ini belum dipakai, jadi ini bisa kita turunkan, kita sekrup diturunkan di kakinya, ini nggak apa-apa. Jadi harapannya nanti untuk penutupnya yang menggunakan
plastik itu tidak terhalang oleh ini. Jadi benar-benar rapet. Jadi di dalam benar-benar hangat kan gitu. Terus ini fleksibel, bisa kita naikkan jikalau nanti ayam udah agak besar, agak gede ya. Umurnya udah gede, udah tinggi, sudah bisa meraih bagian ini, meraih bagian dalam paralon, itu bisa kita naikkan sehingga ayam bentuk postur tubuhnya akan mengikuti karena kebiasaan tinggi kan gitu. Itu menurut saya. Bagaimana teman-teman, nanti silakan komen di bawah ya teman-teman ya. Kita sharing di sini biar teman-teman yang lain bisa ngikuti, bisa memudahkan, ya tentunya akan bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Jadi nanti kita naikkan, jadi postur tubuh ayam bisa lebih tegak kan gitu ya, setidaknya itu akan meningkatkan daya jual lebih bagus. Nah, saat kutuan atau DOC saya mempergunakan tempat pakan seperti ini. Jadi ini nanti kita jajar di sini. Setidaknya satu kotak dikasih satu plus penutupnya ini. Tuh. Ini ya. Ini. Oke. Jadi nanti seperti ini teknisnya. Ini kita pergunakan umur 0 sampai kurang lebih 2 minggu. Lebih dari 2 minggu kita udah pakai galon yang besar atau tempat pakan yang besar ya. Tempat pakan yang besar. Terus kita gantung seperti ini. Kenapa saya gantung seperti ini? Karena ini nggak kuat untuk gantung. Kalau biasanya saya masukkan sini aja, tapi ini nggak bisa untuk gantung, saya pakai ini. Jadi ini bisa kita setel naik turunnya. Agak turun, bisa kita tempel nyampe bawah atau kita naikkan. Bila perlu ini nanti kita buka seukuran secukupnya, nanti kita bisa naikkan sehingga dia benar-benar nempel di sini kan lebih bagus. Jadi saat ayam udah besar, jadi posturnya juga akan ikuti tinggi, kotoran ayam nggak nyampe masuk. Plus untuk kasih pakannya seperti yang biasa saya gunakan, saya mempergunakan ini. Nanti bisa kita masukkan gitu aja, lebih gampang, kita tuang masuk gitu. Ini dari segi konstruksi teman-teman. Oke, selanjutnya pemipaan atau tempat minum. Seperti biasa saya mempergunakan pentil ya, sistem pentil seperti ini. Sebenarnya satu pentil itu kapasitasnya kalau di buku ya, atau di internet atau di secara teori ini 5 sampai 10 ekor. 5 sampai 10 ekor atau bahkan cuma sampai 7. Cuman saya perbanyak 1 2 3 4 5 6 per kotak, setidaknya ada 6. Ini bisa dihitung sendiri teman-teman, tinggal dikalikan kira-kira satu tempat ini mampu mensuplai ayam sejumlah berapa minumnya kan gitu. Nah, terus saya mempergunakan timba seperti ini. Saya kasih indikator ini. Jadi ini kalau levelnya naik, ini nanti kelihatan di sini. Setidaknya nanti teman-teman bisa coba tes. Kita isi 1 liter, kita corek di sini 1 liter. Kita isi air 2 liter, 3 liter atau 5 liter, kita corek 5 liter itu seberapa. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan kapasitas ayamnya ini, kebutuhannya berapa liter, ngisinya juga seperti ini. Nah, gampangnya, nah, ini kita buka, ngisinya saya pakai ini. Nah, langsung ngisi seperti ini teman-teman. Jadi tenaga kita lebih hemat. Matikan tiap tinggal seperti ini. Nah, ini modelnya seperti ini. Kemudian turun, ini saya pakai 1 dim ya, 1 dim saya turunkan jadi 3/4 dim pakai stop keran. Jadi di saat nanti kita ngisi ini belum kita tuang, kita kasih obat, vitamin atau apa, kita isi, baru nanti kalau udah cukup ketinggiannya, ukurannya udah pas, baru kita buka seperti ini. Nah, kemudian turun sana. Nah, ini akan keliling teman-teman, nyampe ujung sana, puter
balik lagi ke sini, ke jalur kedua, sehingga keluarannya di sini. Di sini ada angin-angin, jadi dipastikan tidak ada udara yang terjebak di dalam pipa ya, sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir nyampe ujung. Kalau ada ini insya Allah nanti air bisa ngalir sampai ujung. Ini hanya pipa aja, lubang gitu. Udara bisa masuk. Nah, kemudian ini keluar, saya kasih stop keran. Stop keran. Jadi di saat kita mungkin kuras atau ganti obat atau sekali-kali harus kita bersihkan pipanya, ini kita tinggal buka aja. Nah, kalau teman-teman ini nanti bisa ditambahi konstruksi untuk dibuang di pembuangan atau resapan atau mungkin selokan ya, teman-teman bisa atur sendiri. Ini belum saya maksimalkan ini. Nah, modelnya adalah seperti itu. Untuk pentilnya bisa dibeli di online banyak ya. Nah, yang menarik dari di kandang saya ini adalah sistem menaikkan ini. Kalau yang dulu saya gantung satu-satu, saya lepas talinya, kita naikkan sedikit-sedikit, tapi kalau yang ini udah berbeda. Jadi tinggal saya kasih konstruksi ini, kita tarik di ujung sana. Nah, ini semi ngikuti kandang close house yang modern ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini ya, ini nanti kita tarik, otomatis ini akan naik semua nyampe ujung sana. Nah, untuk teman-teman bisa modif sendiri ya. Untuk cara seperti itu terserah modifnya seperti apa. Yang jelas harapannya adalah mempermudah kita dalam perawatan. Kalau ayam udah mulai besar kita naikkan supaya dia tidak cenderung bungkuk atau kesulitan dalam minum. Kalau kita naikkan otomatis saat pentilnya ini dipatok ya, air benar-benar ngalir langsung di lidahnya, di paruhnya langsung masuk kan gitu. Cuman kalau pendek otomatis ayam kecil yang mampu seperti itu. Kalau yang besar agak repot minumnya. Jadi harapannya suplai air aman. Nah, untuk berikutnya untuk lampu. Lampu ini saya anggap penting ya. Oh ya, tambahan yang di ujung sana juga ada buat angin-angin. Nah, kan. Nah, untuk lampu saya mempergunakan model seperti ini. Untuk saat ini yang saya anggap paling efektif ya. Ini nanti lampu memang kita pergunakan lampu 100 watt. Sebenarnya saya pengen pakai yang model merek-merek yang agak bagus ya, yang memang untuk penghangat ya. Tapi sementara ini saya pakai DOP ya. Untuk pakai DOP 100 watt per ini. 200 sebenarnya bisa, cuman kalau ukuran pendek ini 100 nanti lebih merata, kita tambah sampingnya gitu. Modelnya seperti itu. Nah, saya mempergunakan ini nanti kita perkirakan aja hangatnya. Plus yang agak menarik saya mempergunakan ini juga. Sebenarnya beberapa waktu udah saya gunakan, tapi kebetulan belum sempat saya bikin videonya. Jadi pada kesempatan kali ini sekalian saya buat videonya. Jadi alat ini kayak apa ya? Kayak untuk termometer ya. Termometer atau ini termometer switch, termometer kontrol ya. Ini bisa dibeli di toko online. Ini fungsinya adalah menjaga suhu ya, menjaga suhu di dalam ruangan. Jadi prinsip kerjanya di saat suhu di dalam box ini udah cukup, ini otomatis ini akan mati sendiri, mematikan lampu penghangat. Jadi hangatnya menjadi pas. Semisal kebutuhannya 33 derajat Celcius, kita atur di sini matinya di saat 33,1 derajat Celcius mati. Kemudian lampu pemanas mati. Ini membuat kita juga hemat listrik ya. Kemudian di saat ini turun,
temperaturnya dinyatakan turun sesuai setelan kita. Semisal saya buat menyala lagi di 32 derajat, otomatis lampu akan menyala sendiri. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghemat listrik ya. Jadi ini meskipun menggunakan listrik, tetapi ini harapannya nanti lebih hemat gitu. Jadi kita menggunakan listrik harus lebih hemat kan gitu. Oke, ini saya beri tambahan. Sebenarnya mempergunakan alat yang sebelah sini aja udah cukup, cuman saya beri tambahan relay supaya nanti alat ini tidak terlalu terbebani. Jadi yang terbebani adalah relaynya, karena memang satu alat ini saya gunakan untuk lebih, lampunya berlebih kan gitu. Untuk kapasitasnya ini saja sebenarnya berapa ampere gitu atau berapa watt, cuman saya tambah ini supaya nanti lebih bagus. Nah, oke, lebih awet juga. Nah, kalau dirasa udah putuan atau DOC udah berumur 1 bulan ya, 1 bulan, ini kita bisa matikan lampu pemanas ini dan kita menggunakan lampu atas langsung seperti ini. Dan pinggir-pinggirnya yang tadinya ditutup kita buka semua. Jadi nantinya lebih lebih hangat ya. Lebih udara lebih bebas karena udah tidak perlu hangat. Jadi dia ayam itu udah kuat terhadap cuaca dingin kan itu. Karena bulunya udah tumbuh semua, kemudian dia udah kuat. Nah, saya perkirakan ini nanti tetap di dalam sini sekitar umur 2 bulan atau maksimal 3 bulan lah. Biasanya saya 2 bulan udah pindah ke kandang baterai ya, kandang petelur yang siap untuk ditelurkan. Karena nanti pertumbuhannya akan lebih rata lagi karena per ayam mendapati satu ruangan, satu pakan, satu tempat minum kan gitu, lebih hemat. Oke. Mungkin itu saja. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan komen di kolom di bawah ya teman-teman. Bisa komen di kolom di bawah. Dan juga mungkin ada masukan atau mungkin ada sistem yang lebih bagus, boleh kita sharing di bawah teman-teman. Nanti insya Allah saya akan komentari atau teman-teman ada pertanyaan insya Allah saya jawab. Kebetulan saya belum bisa berbagi WA teman-teman karena memang nomornya satu-satunya itu, jadi takutnya saya terlalu banyak yang telepon juga kan itu. Mohon maaf sekali. Silakan komen aja di bawah, insya Allah kedepannya saya akan bikin atau kasih nomor telepon WA khusus yang memang untuk teman-teman setia penonton channel saya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan tunggu juga video saya selanjutnya untuk launching atau mencoba DOC saya yang pertama menggunakan kandang ini. Insya Allah 1 minggu lagi insya Allah akan saya videokan lagi, dan ikuti terus video saya selanjutnya supaya nanti tahu perkembangan yang saya lakukan, yang sekiranya teman-teman bisa contoh ya. Kalau bagus silakan dikoreksi, amati, tiru dan modifikasi supaya nanti teman-teman mendapati pekerjaan yang gampang ya. Jadi kita bekerja bukan bekerja keras, tapi kita mencoba untuk bekerja cerdas teman-teman. Jadi kita udah nggak pakai galon, kita udah meskipun kita habis dari mana atau pakai sarung, kita bisa mengerjakan ini ya untuk sekedar ngecek, karena ini tidak serumit dibandingkan dengan punya saya yang ini ya, agak-agak lebar. Jadi untuk memegang ayam itu agak jauh ya, kita tidak terjangkau. Jadi kalau tidak terjangkau kita tidak bisa menangani
ayam ini secara mandiri atau sendirian, khususnya di saat vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi tinggal kita sekat kanan kiri sambil dilebarkan, tinggal kita jangkau, ini terjangkau, kemudian kita taruh di tempat kosong berikutnya. Kita ambil, kita taruh. Nah, itu lebih mudah dan kita lebih bersih, tidak nyampe naik di dalam box ya. Karena naik di dalam box resikonya adalah rusak boxnya kan gitu. Mungkin teman-teman yang dananya agak berlebih boleh ini pakai yang lebih kuat lagi konstruksinya, semisal pakai baja ringan, itu lebih bagus saya rasa. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, plus gambar lonceng diklik teman-teman supaya nanti ada pemberitahuan yang baru-baru. Mohon maaf karena durasinya memang panjang, karena memang harapan saya bisa menjelaskan ke teman-teman sangat detail, komplit, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi sebisa mungkin jangan diloncat-loncati supaya nanti tidak timbul pertanyaan yang terlalu banyak di kolom komentar. Silakan bertanya yang belum saya jelaskan, silahkan. Oke. Untuk yang ada yang ketinggalan sedikit untuk siang hari, karena ini di ruangan tertutup, karena ini tempatnya memang bukan di dalam bagian dalam ya, atau di kebun yang jauh dari pemukiman. Di sini adalah pinggir jalan raya, jadi ini memang ruangan ini tertutup, jadi memang udara agak susah-susah juga ya di saat siang hari. Tapi ini udah saya antisipasi, ada kipas juga, kemudian ada kipas besar juga. Tidak wajib sifatnya, cuman saya ingin memanjakan ayam saya, karena ayam juga makhluk hidup, jadi kita harus memanjakan, tidak boleh memeras terlalu dalam untuk keuntungan kita sendiri. Jadi ayam juga harus nyaman. Insya Allah nanti dengan cara seperti itu ayam akan memberikan yang terbaik buat kita sebagai yang memelihara. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.